Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil qad wa tanqarjibul qurab wa tuqda bil wajh wa tunal bil raqaib usnul hawatim wa yustaskal gamam jil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa naqasim bi adadi kulli maklumilaka. Pada ceis tangi dulu pak dipoto ki. Ya iyalah, daripada mangange timu eta pak dipoto ja padita. Jamaah, pertama-tama dan paling utama dan tidak boleh dilupakan, cepat puji Allah. Nasabah yang paling pantas dipuji hanyalah Allah. Selain dari Allah, I'm sorry everybody, tidak bertahan itu pujian. Agat kalau dipuji, harta tak diwelai ini. Nah kotanya ini welai. Nah kotanya ini diwelai. Apalagi jabatan. Oke, presidennya jabatan tertinggi. Nah tidak lama nih, tinggal 6 hari lagi. Salawat dan salam. Mana ini acara ya 2 Mei. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi yang karena beliaulah kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Kitalah umat yang the best of the best. Salawat dan salam ini kita bersyukur sekali jadi umat Nabi Muhammad, umat pilihan. Bulan Rajab ini luar biasa hebatnya. Siapa yang bisa hidupkan malam Rajab, maka tidak dimatikan hatinya. Siapa yang bisa puasa 1 hari di bulan Rajab, 1 hari di bulan Rajab, dia mampu puasa di bulan Rajab 1 hari. Kenapa? Maka diridai oleh Allah. Yang mampu puasa 2 hari dimuliakan oleh Allah. Yang mampu puasa 3 hari maka terhindar dari segala yang menakutkan, membahayakan untuknya. Yang mampu puasa 7 hari di bulan Rajab, siapa nih? Kenapa hasil raya? Masih ada 21 hari. Yang mampu puasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutuplah baginya 7 pintu neraka. Ingat, maksudnya ditutup baginya 7 pintu neraka. Dijelaskan, tertutuplah baginya untuk melakukan dosa. Kemudian yang mampu puasa 10 hari, yang mampu puasa 10 hari, apa toh sei? Kalau kita mampu puasa 10 hari, maka dikabulkanlah doanya. Yang mampu puasa 15 hari di bulan Rajab, maka diampunilah dosa-dosanya. Wah, ini ada puasanya. Apalagi temanya ini bagus sekali ini. Kita seimbangkan antara zikir dan fikir. Kalau bisa sebentar kita akan berzikir di hari ceramah saya. Bisa? Iya, karena Isra Mi'raj itu memang masuk kategori ini. Luar biasa. Jamaah. Oh jamaah. Ada salat sunat di bulan Rajab. Lakukan lalu ini. Kempen aja lagi. Salat sunat di bulan Rajab antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. 1 malam saja. Cari kesempatan tak untuk salat sunat di malam Rajab antara maghrib dan isya.
Kalau bisa Ki. Berapa rakaat Ustaz? 20 rakaat. Kurata masuk pada maghribi, lanjutkan salat sunat 20 rakaat, 10 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai 10 kali ya, rakaat pertama pengumpulna mana kulullahu ahad baneng. Al-Fatihah kulullahu ahad, Al-Fatihah kulullahu ahad. Apa beri salam lagi? Tetap isi. Maneka sembahyang sunat 2 rakaat sunat karena Allah. Itu saja niatnya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 kali salam. Siapa yang mampu lakukan ini? Karena pengumpulnya akan pelada kulullahu ahad. Karena itu adalah surah favorit kita. Paling gampang. Siapa yang bisa lakukan ini, maka diberilah penjagaan untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh yang jadi tanggungannya. Baik itu hartanya. Dijamin 1 tahun. Tidak ada terjadi apa-apa untuknya. Luar biasa ini, tolong dilakukan. Namanya peringatan tidak mutlak tepat waktu, bisa sebelumnya. Lebih cepat lebih baik. Saya tidak kampanye ini. Kebetulan Ji, tanggal 9 di mana jadi lebih aman. Apalagi ini acara langsung direkam oleh studio rekaman Restu Rekor. Coba Bi. Restu musik. Nyaman. Masih panjang ceramahku ini, masih bisa kah? Karena belum masuk. Baru Rajab. Oh, malampe-lampe ya. Makanya saya tantang panitia. Panitia 2 jam. Nyapa mau. Tapi jangan deh. Nanti marah orang. Nanti mangangi mata kedek, mata ke na jalan kote Jamaah. Baiklah, kita masuki Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Tadi dikatakan surah Al-Isra, Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, senyum-senyum gitu dulu. Subhanallazi asra bihabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Ingat, dari masjid ke masjid. Jamaah. Oh jamaah. Isra. Tapi tunggu dulu. Tidak langsung Isra Nabi. Tidak dilaksanakan langsung Isra. Ada kejadian sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj dijelaskan dalam sejarah. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Barasanji. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, disebutlah tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu meninggal kedua istrinya Nabi, Khadijah. Dan pada tahun itu juga meninggal juga siapa? Pamannya Nabi, Abu Talib. 2 yang membela Nabi meninggal pada tahun yang sama sebelum Isra Mi'raj. Igaro Khadijah benenna Nabi ta. Ini Khadijah, sorry everybody, wanita yang cukup kuat. Ingat, di balik laki-laki kuat pasti ada wanita tangguh di belakangnya. Kenapa ada laki-laki berhasil? Karena ada istri di belakangnya. Kita tahu Pak Soeharto. Tahu Pak Soeharto? 32 tahun menjadi presiden. Salah satu kunci rahasianya ada Ibu Tin di belakangnya dan selalu membantu. Setelah meninggal Ibu Tin, tidak lama kemudian lengserlah Pak Soeharto. Andai kata Ibu Tin tidak meninggal, masih hidup dia. Iya. Menasnya. Jamaah. Ini Khadijah, kalau datangi suaminya, datangi Nabi, Khadijah menghibur.
tidur, masih meki istirahat. Tapi kalau istri pergi datang, langsung nak kasih tugas. Ale anak noe, putar ke dulu. Tahu mata ke kalau masapak doy disuruh sih. Istri yang baik yang memperhatikan suami. Bu, oh ibu, kalau makan suami tak usahakan duduki. Kabarnya tahu itu istri kalau makan suami ambil sendiri maka menonton. Masih ada Tarsan, Nikita. Cinta di akhir zaman disambung melatih untuk Marcel. Nonton mana sinetron nih sampai Dewi letus tengah nasedi lakain nama lupu nih jamaah. Oh jamaah, kata-kata subhana yang membahas Isra Mi'raj. Tunggu dulu, stop dulu, kita bahas dulu sebelum kejadian. Sehingga ketika meninggal pamannya Nabi, meninggal istrinya Nabi, tidak ada yang membela Nabi kodok. Jadi itu orang kafir kata nakalna, lempar Nabi batu. Makanya itu Staska jangan terlalu jual mahal. Itu Nabi pergi berdakwah dilempar batu. Kita pergi berdakwah baru sampai langsung dikasih mangkok. Dijemput pipoing. Baru naik di atas mobil sudah ada tekota. Biasa. Makanya saya ustaz datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi kalau jauh begini jangko iya. Karena saya kendaraanku motor ji. Tapi pakai mobil sekarang. Jadi saya banyak mobilku. Tapi tidak pernah kulap. Karena bukan saya punya. Itu Staska tidak ada otona tapi banyak mobilnya. Karena lain jemput. Betul tidak? Baru kita kayak bos-bos. Balik anak. Jamaah. Belum masuk ceramah ini baru mau. Dilempar batu Nabi ke daun sampai berdarah-darah. Sampai darahnya Nabi bercucuran sampai membasahi kaki Nabi. Kemudian Nabi berjalan tergopoh-gopoh. Di mana Abu Bakar? Abu Bakar dilempar juga batu. Dan Abu Bakar pingsan. Nabi Muhammad juga terpisah sama Abu Bakar. Nabi masuk di kota Mekah. Sampai di kota Mekah, maaf ya, ini difragmenkan karena saya pemain sinetron. Tapi tidak ada mau ambil ke. Sampai di kota Mekah, rumah yang pertama dituju oleh Nabi adalah rumahnya Ummu Ani. Saya kutip dalam kitab Mi'raj. Sampai di rumahnya Ummu Ani sambut Nabi. Dikasih suruh napa Allah Ta'ala. Taman ini bolaku. Siapa itu Ummu Ani? Ummu Ani ini adalah sepupunya Nabi. Saudaranya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Talib. Matamak di dalam mulai. Dikasih masuk di dalam untuk istirahat. Kemudian Ummu Ani menjaga di pintu. Siapa tahu ada yang mau ganggu lagi Nabi. Inilah wanita tangguh. Harus begitu perempuan. Tangguh. Masuk Nabi ke dalam istirahat. Tiba-tiba Ummu Ani masuk di dalam rumahnya. Ternyata Nabi sudah tidak ada. Sendal nama Naita. Di mana Nabi ini? Ternyata Nabi dibawa terbang. Dibawa terbang kemana? Di sisi Ka'bah. Dibelah dadanya Nabi. Baru diambil hatinya. Kemudian diambil, dicungkil.
yang warna hitam di hati Nabi. Tempatnya bertengger setan. Dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah ada 7 setan. Kusubumi setan. Kusubumi. Yang pertama, setan al-walhan. Setan yang menggoda kalau orang sembahyang. Kalau sembahyang itu ada setan goda ki. Di mana di Kuncila Maria itu? Di mana semua itu anak-anak kamu? Ada goda ki. Namanya setan al-walhan. Makanya kalau mau sembahyang jangan langsung takbir. Apa dulu? Baca dulu qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Patenang dulu alita. Allah Akbar. Jangan langsung takbir. Anu kayak pendek cari-cari naik lo bawa sini apa letak udah kena pendek, letak udah pendek. Apalagi kalau menonton di televisi, jangan kau pakai sepindah-pindah nah, menonton ke sinetron. Salat Isya kan dulu, iklan ji, jangan kau kasih pindah. Sekarang baru 2 rakaat berterima anak, mama main nih. He. Sebelum takbir baca dulu qul huwallahu. Yang kedua, setan al-hansab. Setan yang menggoda orang kalau beristinja, cebok, berudu. Itu kalau cebok ki ada setan ganggu ki. Makanya banyak anak muda kalau cebok ki, kalau kencing, nah tulis kina mana di jalanan. Di atau di mana kencing. Kalau bukan di tembok, di tiang. Makanya banyak tembok perlu dan tiang bengkok. Dan tanaman di depan rumah rata-rata subur. Kalau berudu ki ada setan namanya setan al-hansab yang menggoda orang kalau berudu. Makanya kalau berudu ki berdoa ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kautsar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Kalau muka maniak nih kowe. Maniak kamak jenam pataraka ada sampai cukup karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusl li rabbil adas asgari. Baca nih. Kemudian tangan, ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Kalau tangan kiri, ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Telinga, ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Kalau kaki, ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Angkat tahu sudah mak jenny, penderan mana? Taruh ka juga, Acarita toy man nasu toy mak jenek toy. Itu yang terjadi. Padahal kalau orang berwudu ibarat orang ibadah. Nah kau engkau tuh mak jenek mak cerita sekali tolok nyalin. Sekali cemen langsung. Jamaah. Memang itu kalau saya ceramah anak-anak juga suka. Karena kira temannya. Kita lanjutkan dulu. Belum ini. Setan al-walhan, al-hansab. Setan yang ketiga, setan salamur. Setan salamur ini adalah setan yang menggoda orang kalau di pasar, di kantor, di tempat kerja. Makanya banyak orang berbohong di pasar. Andalak kana kalina baru. Andalak no itu. Nataroi batu, napa natutuki daun. Sigopo. Padahal ka batu nariawa. Mak bele sih ya. Angkata mak bele, iga mak bele, pangelie mak bele. Bagaimana caranya mak bele pangelie? Nah coba mana itu be panah.
Kecil, 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 sampai di ujung mesok nih lisu nih. Dia nak meli. Apa namanya coba? Apa beli tau ya? Jamaah. Setan yang keempat, setan wasnan, setan yang menggoda kalau orang tidur. Nakutin roki ingka setannya. Ya setange telu senjatana. Agak senjatanya setange tepung. Taburkan di matanya orang supaya mengantuk. Kalau bola nonton tidak mengantuk. Senetron. Tapi nak ceramah tak kejauh deh. Makanya saya ceramah seperti artis supaya tidak ada mengantuk. Ya iya. Jamaah. Ada lagi setan yang menggoda orang kalau makan, setan dasin namanya. Ya nih setan dasin kalau makan orang digodain sama setan dasin. Makanya baca ki bismillah kalau makan ki. Barang siapa yang makan tidak baca bismillah, kaluka. Panga. Ika tidak minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Meloisi kilori pong Allah Ta'ala. Napa manre ki kalala. Akesengan na rekole ki manre mak jenne ki dolo. Napa dipakai bajue. Pagemarake alayta. Napa dioloyan andre. Napa tudak ki. Napa di manre. Mega to manre. Nabuka mana wajun. Malos-losin manre. Apalagi gamit-gamit nanre. Ngapain re aja. Napa di manre. Jadi gampang aku lembut. Tantasana. Dia nak hargain nanre. Dia nak hargain Andre nih. Betul tidak? Berarti banyak di sini begitu. Karena bilang kayak betul. Masih bisa disambung ini toh? Karena belum pisra. Alwalahan, alhansab, salambur, dasin, wasnan, setan ahwat, setan yang menggoda anak muda, semua yang belum menikah, ada semua setannya ini. Jadi semua anak muda yang ada semua setan. Namanya setan ahwat. Itulah biasa anak muda. Mega cigau-cigauna. Kenapa cigau-cigauna? Coba bi, jamaah. Oh jamaah. Banyak itu anak muda toh, na robek-robek celanana. Padahal itu yang robek-robek celananya koboi. Kenapa? Karena orang koboi itu robek celananya karena naik kuda. Kita di mana kuda kah? Banyak tuh itu anak muda, na pirangi rambutnya. Padahal orang pirang itu adalah orang barat. Karena cocok warna kulitnya. Putih-putih kemerah-merahan, maka cocok warna pirang. Kita teseng orang hitam, motoi pirang. Seperti mami kue lapis. Anak muda, megata tuh anak urane, nasa kuda culinna. Tahu sejarahnya loban telinga? Mau diceritakan? Loban telinga itu kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar, istri kedua cepaki hamil, istri pertama belum hamil. Sampai-sampai Siti Sarah cemburu, ambil pisau. Mau nabunuh Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu 3 kali diuji. Mau dibunuh.
maka dia hajar narekonuno kak mati itulah pun nanake. Kalau saya mati Anda membunuhku, apa kata dunia? Sadar ke hajar sarah astagfirullahaladzim na simpang pisona, maka dia hajar jangki daripada sakit hati ki. Supaya tidak sakit hati ki, lobangi telingaku. Maka dilobanilah telinganya Siti Hajar. Setelah lobang telinganya Siti Hajar, mama saya kasih babuana yanu Siti Sarah, na cabut kalungnya, baru nasimpangkan emas di lobang telinganya. Itulah riwayatnya orang pakai anting-anting. Kenapa toseng ada laki-laki pakai anting-anting? Di mana sejarahmu? Sama juga itu rokok. Mau aku ceritakan sejarahnya rokok? Mau? Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud. Maka iblis, kenapa iblis mau menggoda manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri? Maka dia Allah Ta'ala, silakan kau goda, tapi ada yang tidak bisa kau goda. Siapa itu? Yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Siapa itu? Orang beriman. Nih, bilang iblis, ternyata ada orang tidak bisa kugoda, orang beriman. Maka menangislah iblis. Sambil menangis iblis, dia terkencing-kencing dan kencingnya jatuh ke bumi. Itulah yang menjadi daun tembakau dan itulah yang menjadi rokok. Jadi barang siapa yang merokok, kencingnya iblis. Ya memang ki ada merokok. Jadi siapa yang merokok, kencingnya iblis na isap. Bisa lanjut? Ada setan yang ketujuh, setan yang bernama setan toba. Setan yang menggoda orang dikena musibah. Kenapa itu di kalau mengkaget tuh? Ada semua itu bahan. Kenapa itu kalau bertengkar orang dengan semua masalah ya? Betul tidak? Karena setan kasih ingat ki. Itu kalau ada orang mati berteriak-teriak itu, kadage. Dimandikan orang mati, mandikan tongkat. Dibungkus ke orang mati, bungkus tongkat. Diangkat kita mati, angkat tongkat. Sekian di panoi kita mati dikubur, turun begitu, ma tahu kak. Sementara malaikat Jibril mencuci hatinya Nabi pakai air zam-zam. Air zam-zam gitu loh. Kenapa air zam-zam? Padahal ada air surga. Ada 5 tingkatan air. Yang pertama, air yang keluar dari jari-jari Nabi. Yang kedua, air zam-zam. Yang ketiga, air Al-Kausar. Yang keempat, air Sungai Nil. Dan yang kelima, air Napompanua. Air zam-zam yang digunakan itu hari malaikat Jibril dan malaikat Mikail. 3 malaikat yang berperan malam itu, Jibril, Mikail, sama Israel. Israel menjaga perjalanan Isra Mi'raj supaya tidak ada gangguan, mengatur perjalanan. Mikail pergi ke surga. Kenakan sabuk pengaman Anda. Ambil apa? Ambil baskong, bejana, katoang, terbuat dari emas. Sesudah itu dimasukkan hikmah, Islam dan iman. Dimasukkanlah ke dada-dadanya. Itu Isra. Sebenarnya sih gimana ya? Orang bisa jadikan pembelajaran. Cocotom mine, zikir dan pikir. Bagaimana kita bisa berpikir? Ternyata itu Isra. Betul.
Coba Mi, di dunia Jakarta jauh, tapi kalau banyak wanta 2 jam naik pesawat. Tapi kalau kurang wanu naik kapal laut 2 hari. Kalau tidak ada wanu jalan kaki kok, telok kok. Kalau yang mengundang itu jamaah masjid, maka pengurus masjid membawakan saya mobil, maka perjalanan agak cepat daripada mobil sewa. Karena mobil sewa banyak dulu nasi nyai. Tapi kalau mobilnya pengurus masjid langsung karena bawa. Betul tidak? Saya di atasnya, tidak ada penumpang lain kecuali yang nebeng. Tapi kalau bupati yang jemput Ki agak cepat karena mobilnya langsung yang super cepat. Apalagi kalau gubernur pasti pakai forwarder di cepat sampai. Betul tidak? Tapi coba kalau presiden yang jemput Ki, apalagi kalau Yusuf Kalla ada pesawat langsung mementong kita. Betul tidak? Oh jamaah, berangkatlah Nabi. Pada saat berangkat, Nabi singgah di satu tempat di kota Madinah, Yasrib, untuk salat sunat 2 rakaat. Kata Nabi, kenapa saya harus salat sunat di sini? Kata malaikat Jibril, nanti kau akan hijrah di sini. Berangkat lagi, singgah lagi salat sunat. Di mana? Di Turzinin, di mana Nabi Musa menerima wahyu. Berangkat lagi, salat sunat di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, dan sampai berada di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya. Sampai di Masjidil Aqsa, menurut riwayat Nabi masuk lewat pintu depan. Jadi itu masjid harus ada pintu depannya. Ada di pintu depannya ini? Ada ji. Ya, alhamdulillah. Karena biar bagaimana cantiknya masjid kalau tidak ada pintu depannya, nah selesai mang. Kalau pas sembahyang taciri imange tegelot jambang. Monro nikoro tutup. Sebaiknya ada pintu depan supaya kalau metu imange maka melangkah 1 langkah. Maka makmum yang di belakang maju 1 langkah menggantikan imamnya taciri. Baru yang taciri ke tadi lari ke belakang pergi berudu, cebok dulu baru berudu, kemudian jadi makmum di belakang. Itulah gunanya ada pintu depan. Iya. Nabi masuk di dalam, ternyata di dalam masjid sudah banyak Nabi di dalamnya. Seperti ini. Maaf ya, saya dari tadi datang waktu maghrib, 15 menit sebelum maghrib, jam 5 lewat 45 menit saya tiba. Tapi kenapa saya baru muncul? Sengaja banyak orang baru saya datang supaya seperti mami ke artis. Masa ustaz kedulan duduk, berarti saya tidak disambut dong. Datang Nabi, banyaknya Nabi di dalam masjid. Tapi anehnya ada 4 Nabi yang lain wajahnya. Wajahnya mirip manusia hidup. Yang lain itu wajah-wajah orang dulu yang sudah mati. Tapi ada 4 Nabi wajahnya masih seperti orang hidup. Siapa itu? Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan Nabi Haider. 4 Nabi ini masih hidup. 2 di langit, Nabi Isa dan Nabi Idris, dan 2 di bumi, Nabi Haider dan Nabi Ilyas, yang selalu berjalan di muka bumi. Nanti ketemu Nabi Haider dan Nabi Ilyas setiap 1 kali setahun. Saya kutip dalam kitab Tanwirul Qulub. Ketemu baru berbicara.
Ada doanya itu. Doanya Nabi Khidir. Kalau kita baca ini insya Allah selamat ki. Apa itu? Bismillah masya Allah la yasuku khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah maka min ni'mati paminallah. Bismillah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Baca ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Siapa yang baca ini terhindarlah 8 perkara. Yang pertama, pemimpin yang tidak adil. Yang kedua, terhindar dari kebakaran, terhindar dari kecurian, terhindar dari binatang yang menyengat, terhindar dari penyakit, terhindar dari mati tenggelam. Banyak, 8 itu. Malah dipanjangkan umurnya. Siapa yang baca ini tidak mati. Asalan baca ji. Apalagi pada waktu baca tidak mati. Tidak tahu kalau sudah baca. Tidak usah mikir mencatat, nah langsung dihafal. Kenapa? Tidak susah mikir mencatat, karena langsung dimasukkan dalam kaset. Aku jadi malu. Jamaah berangkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada perjalanan tiba-tiba ada jin ifrit membawa obor api mau bakar Nabi. Tapi Nabi tidak gentar. Nabi membaca, maaf ya, ini sengaja bergaya begini supaya anak-anak tidak ribut. Nah lihat gaya aku terbamit, tapi baca Nabi wa tammat kalimati rabbika sidqan adalallah mubaddila li kalimati wa wasabil alim. Abuan. Kemudian Nabi melihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek. Nenek-nenek tua tapi cantik, nah. Sudah tua tapi cantik. Kata Nabi, siapa itu malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itu adalah dunia yang sudah tua, nenek-nenek nih. Makanya dunia ini sudah tua. Biasa itu banjir ki, berarti natemea lena. Nah kematuan ini nenek-nenek biasa natemea lena. Makanya biasa banjir. Tsunami. Nako nataya lena berarti lumpur lapindo. Nako gempa bumi berarti kedo diutu. Nah rekongka tok kedo tu nah wareki baca-baca nah. Mau ki? Mau ki? Berarti tas tok kedo mana ngutu nak kowe. Pelek mana baca-baca kedo utu. Siapa yang sakit lututnya, baca lalu surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 18. Setiap sudah subuh baca roh, napa gosoi, napa gosok ututa 3 kali. Berangkat lagi Nabi. Kemudian ada yang Nabi lihat, banyak peristiwa. Bahkan menurut riwayat, Nabi singgah di neraka, Nabi singgah di sorga. Nabi melihat di sorga berbagai macam kenikmatan. Dan Nabi melihat di neraka, paling banyak di neraka perempuan. Ibu-ibu jangan makin marah. Ibu-ibu jangan makin marah. Biar mi banyak perempuan di neraka, yang penting bukan kita. Betul tidak? Daripada sedikit laki-laki di neraka tapi kau yang menyebabkan perempuan masuk neraka gara-gara 3. Yang pertama gara-gara mulutnya. Kalau pergi di masjid 2 jina cerita orang telekona. Saya telekona anak dia telekona. Sekarang mak pakai telekon baru sih tahu telekon hinro kau dia pernah nana cicil. Apalagi ke Pak Butingang 2 mina cerita nak tanian rianna tahu pakaianna tahu basi-basi misatena
baru 800 nandre. Jamaah. Yang kedua gara-gara mata. Gara-gara mata. Itu mata teh. Deh mata teh. Yang ketiga gara-gara suaminya. Jadi hati-hati bu, bulu teh. Sebenarnya bukan saja ibu-ibu, laki-laki juga. Jamaah. Oh jamaah. Dua nih kaset dipakai. Berarti malampe-lampe cara main. Masih bisa disambung. Nape berangkat. Di neraka. Ada orang di neraka. Bahaya anak. Ndak mau kesebuki deh. Tomo dorakai di sama tuanna. Di neraka dipakaikan baju api. Lalu dicambuk mulutnya dengan cambuk berduri-duri. Kenapa Pak Bali-Bali? Hati-hati ki anak-anak madorakae. Oh anak-anak si cemi bawa na paula tamatuanna. Alena cik mama kalau sama disuruh terus. Hati-hati pamanak doi Tahu pamanak doi dilopoi bawana. Painum ballo Painutua mata disedi mundri dipatokongi matanya tidak ada butai. Kenapa buta painum ballo painutua nah sahabat na korilinoy pada to butai. Nama to tiang listri atatato. Pindah ko na tiang listri itu Napa mak gora iga palete lorongnya. Ikoling. Jamaah berangkatlah. Baru naik di langit pertama. Ketemu Nabi Adam. Langit kedua, Nabi berikutnya sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim. Saya singkat saja. Karena belum cerita pacama. Tapi sudah aku ambil bagiannya tadi. Pembayaran pajak. Sengaja aku ambil memang karena biasa pacaman lupain bahas itu. Tapi yakinlah tidak pernah terlupakan. Naik di langit pertama. Nabi Adam yang didapat. Kenapa Nabi Adam? Kemudian Nabi berikutnya anak cucunya. Apa hikmahnya? Itu pertanda Nabi Adam orang tua yang berhasil. Kenapa dia berhasil? Nah kenapa? Orang tua yang berhasil apabila anaknya lebih hebat daripada dia. Kalau anaknya lebih hebat daripada kita, berarti orang tua berhasil itu. Jangan berkata, jangan marah kalau anaknya lebih hebat daripada kita. Tidak apa-apa, ini bagus ini pengurus masjid bersinergi dengan karya anak muda. Ibu-ibu kerjasama dengan membuat kue. Bapak-bapak bagian pengamanan. Dan ibu-ibu luar biasa aktivitasnya. Sedikit lagi. Sampai melewati langit ketujuh, menerimalah apa yang didapat Nabi. Sidratul Muntaha. Salat. Betul ini temanya. Zikir. Pintar mentongi panitia ya. Zikir itu tak salat kan termasuk zikir. Oke? Stop. Terima salat. Tidak usah saya bahas. Saya itu mencari bahan ceramah Isra Mi'raj yang lain dari yang lain. Yang sudah nabahas orang tidak usah aku bahas. Yang lain kamu. Turunlah. Turun ke bumi. Tunggu dulu. Ditahan sama Nabi Ibrahim. Muhammad, apa dikasihkan kok? Salat. Ingat, sebelum kau pulang, nanti kalau sampai kau di bumi, ketemuku sama umatmu, salamku sama umatmu. Ajarkan doa ini untuk umatmu.
Jadi ada titipan doa dari Nabi Ibrahim. Apa titipan doanya Nabi Ibrahim? Baca lalu ini. Subhanallah, sama-sama. Walhamdulillah. Terus. Nah gitu, dia pernah menerima nih. Wallahu Akbar. Sekali lagi. Walhamdulillah. Wallahu Akbar. Siapa yang baca ini tasbih lengkap, titipan dari Nabi Ibrahim waktu Isra Mi'raj Nabi. Siapa yang baca ini, kenapa diluaskan tanahnya di surga? Baca lalu ya, perbanyak baca ini. Jamaah, oh jamaah, perbanyak baca ini. Kemudian maaf ya karena waktu, kembalilah Nabi ke bumi. Sampai di bumi Nabi bertemu dengan beberapa orang, menceritakan tiba-tiba Abu Jahal nakalingai agan tiga Muhammad datang ke kemarin Isra Mi'raj. Oh, dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan kau pulang? Itu tuh di Malang. Hah? Nggak percaya. Sama juga saya kalau ditanya ke di Makassar, dari mana kau? Dari ceramah di Boni, di Pompanua. Kapan kau berangkat? Jam 2 tadi sore. Kapan kau kembali? Ini hari juga. Tidak percaya. Memang karena kau mobil sewa kok. Tapi saya pakai kak mobil pribadi. Bukan mobilku, mobilnya pengurus kak. Itu bagusnya. Sama Tommy ini. Jamaah. Abu Jahal mengumpulkan orang. Bagaimana mempermalukan Nabi. Tapi terbalik. Orang beriman tambah meningkat imannya. Utamanya Abu Bakar. Agana sang Abu Bakar. Agana pun Nabi tak kutomong itu. Makanya disebutlah As-Siddiq. Seluruh yang hadir ini menjadilah As-Siddiq. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita menjadi As-Siddiq. As-Siddiq. Jamaah. Pelihara sempajatana. Pelihara sempajatana. Belana diruntu yai. Sempajangi melewati 7 lapis langit. Belana diruntu. Jadikan salat itu sebagai kebutuhan. Kita yang butuh salat. Jangan jadikan salat sebagai cuma kewajiban, tapi kebutuhan. Jadikan salat kita yang butuh. Yang siapa yang tidak salat, barang siapa yang tidak salat, 15 siksaannya. Disiksa memang di dunia. Pusing kepalanya. Amalannya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan, dicabut tanda saleh, tidak dapat dari doa orang beriman. Tahu yang sempajang, disiksa dengan ketika akan sakaratul maut, 3 siksaan. Mati kausangi, mati kelaparangi, mati dalam keinahan, masuk dalam kubur, dililit ular suja, digigit kepalanya. Orang tidak sembahyang di dalam kubur, dijipi tanah, dijipi digeresuki. Itu yang tidak salat, hati-hati. Barang siapa yang jalan di muka bumi ini, nah dia pernah sempajang, maka semua tanah melaknat dia. Hati-hati kita. Toh dia nama sempajang, dibakarlah dalam kuburan. Toh dia nama sempajang, dibangkitkan dalam keadaan kepalanya berkepala babi. Yoma yumpauna fi surul fatatuna puaja surah Sabah ayat 18. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, manusia dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam bentuk. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya berkepala babi. Ikaro, tau dia nama sempajang. Ada orang dibangkitkan dalam keadaan kepala dalam keadaan kandalai. Ikaro, tamadora kairi tamato anna. Ada orang dibangkitkan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kaki di kepala, kepala di kaki. Siapa itu? Laki-laki yang mencari wanita lain. Padahal ada istrinya baik-baik di rumah. Ulangi lagi, ulangi. Ada orang dibangkitkan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Siapa itu? Perempuan yang mencari wanita laki-laki lain.
Berarti sama ji. Ada orang dibangkitkan dalam keadaan apa ini? Deh kecil ti bentuknya. Siapa itu teman tempoe? Matempo mak bicara. Nah jelek-jelek kang orang. Seperti yang terjadi di televisi. Nggak usah mesebuki. Aku jadi malu. Kalau saya juga ikut menjelek-jelekan berarti sama aja. Hei. Kemudian minta maaf. Tau deh nama sempayang. Dia sedih mundri matu di neraka. Dihancurkan kepalanya. Kenapa kepala? Kenapa kepala? Di dunia kepalanya pusing kepalanya. Di dalam di dalam kubur digigit ular suja kepalanya. Dibangkitkan dari kuburnya. Kepalanya berkepala babi. Di hari kemudian di dalam neraka dihancurkan kepalanya. Kenapa orang tidak sembahyang saling kepala terus? Karena kepala adalah inti manusia. Salat adalah inti ibadah. Pernah gila orang tidak ada tangannya? Pernah Gi? Pernah? Banyak Gi. Pernah orang tidak ada kakinya? Ada orang tidak ada matanya? Banyak. Tapi pernah gila orang tidak ada kepalanya? Minta ke... Tidak ada kepalanya! Bayana. Jamaah, maka jagalah salat kita. Bisa kita sama-sama tundukkan kepala kita, kita zikir, boleh? Apalagi ini malam Jumat, apalagi ini adalah bulan Rajab, 10 awal Rajab. Mari kita seluruh yang hadir tundukkan kepala kita setelah yang lewat ini. Negato iklan acara ya. Acara ini dipersembahkan oleh pengurus masjid Nurul Hidayah bekerja sama dengan bersama dengan Restu Musik. Anda akan bisa menayangkan kembali tayangan diriku di Restu Musik. Jamaah boleh tampek kak ditama-tama melebih kung kayak hadere. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Mari kita renungkan diri kita. Tundukkan diri kita. Malam ini adalah malam mubarak. Yakinlah naita kipong Allah Ta'ala. Yakinlah Allah melihat kita. Bayangkan Ramadan di tahun lalu, di mana Ramadan tahun rioloe, angkamu pita matuatta, angkamu dikasih tahu ribu jita, tahu mapuji eloridi. Tapi Ramadan tahun ini bisa jadi dia negaga kasih. Bayangkan pengurus masjid, jamaah, para donatur, seluruh yang kita cintai, tahun lalu masih bersama dengan kita. Tapi tahun ini dek nikah kasih. Mari seluruh yang hadir, buka tangan tak berdoa ki. Amin ya rabbal alamin.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lauki minta ki dalam hati ta, mudah-mudahan yesoe yawennie bukan malam terakhir untuk kita. Ramadan yang telah lewat bukan Ramadan terakhir untuk aleta. Mudah-mudahan di rabimu pi Ramadan topaing melauki. Allahumma ghina bil ilmi wa sayna bil ilmi wa akrina bit taqwa jabilna bil afiyah. Ya Allah, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmu, tambahkanlah ketakwaanku, dan berikanlah aku kesehatan. Ya Majidu, Ya Wahidu, la tuzil anna nikmatan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmatmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayfatul lapis samai was sami'ul alim. Lindungilah kami dari segala membahayakan yang ada di langit dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Lauki. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Lauki. Masing-masing beda permohonannya, beda masalahnya, beda hajatnya. Lauki. Yang sementara diuji, yang punya masalah, yang punya penyakit, yang orang tuanya lagi sakit. Lauki. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Mari seluruh yang hadir baca ki istighfar bika telu. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Bayangkan semua dosa tak tobat yang aleta di bulan Rajab ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku, mata, kaki dan seluruh anggota tubuh, agar diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati dan tangan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kami, memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami, dan mudahkanlah mulut, hati dan tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau bisa nanti sebentar kita bisa saling maafkan di suki matu pada cengin leta pamirajat to ya leta Isra dan Mi'raj. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.